Halo teman-teman mahasiswa, hari ini saya akan membawakan materi tentang kecurangan, pengendalian internal, dan kas, yang mana materi ini saya ambil dari bab 7 dari buku karangan Weygand, Kimmel, dan Kiso, penerbit Salemba 4. Oke, nah pada materi kali ini, setelah teman-teman mempelajarinya, diharapkan teman-teman dapat menguasai hal-hal yang ada di sini. Jadi mulai dari apa itu kecurangan, apa itu pengendalian internal, dan bagaimana sistem pengendalian internal yang baik untuk penerimaan kas juga pengeluaran kas. Selain itu juga kita akan membahas tentang dana kas kecil dan penggunaan rekonsiliasi bank untuk mengendalikan jumlah kas atau untuk mengetahui jumlah kas yang benar yang ada di rekening bank serta yang ada di laporan perusahaan. Nah, overview-nya kira-kira seperti ini. Jadi kita akan lihat tentang apa itu kecurangan, lalu bagaimana pengendalian internal dan seterusnya. Oke. Nah, kemungkinan materi ini akan saya bagi ke dalam 2 video ya, supaya teman-teman nanti bisa fokus pada kecurangan dan pengendalian internal dulu, setelah itu baru kita akan masuk pada rekonsiliasi bank. Nah, kita mulai dengan apa itu kecurangan. Jadi, kecurangan itu bisa kita artikan sebagai tindakan yang tidak jujur yang dilakukan oleh karyawan, di mana tindakan ini nantinya akan memberikan keuntungan pribadi bagi karyawan tersebut. Dan di sisi lain, merugikan atau memberikan hal-hal yang buruk bagi si pemberi kerja atau si perusahaan. Nah, kalau nanti teman-teman atau mungkin sudah ada teman-teman yang mempelajari auditing, ya, kita akan lihat yang namanya triangle fraud. Jadi ada faktor utama yang menyebabkan kecurangan itu terjadi, gitu ya. Jadi ada peluang, ada rasionalisasi dan tekanan finansial. Sehingga supaya kecurangan itu tidak terjadi atau minimal dapat dikurangi atau dihindari atau diminimalisir begitu ya. Nah, kita butuh atau perusahaan membutuhkan yang namanya pengendalian internal. Pengendalian internal ini diartikan sebagai semua metode maupun tindakan yang dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi dalam rangka melindungi asetnya, meningkatkan keandalan catatan akuntansinya, dan meningkatkan efisiensi operasional. Jadi secara umum 3 tujuan dibuatnya pengendalian internal atau dibentuknya suatu sistem pengendalian internal adalah ketiga hal ini. Melindungi aset, meningkatkan keandalan catatan akuntansi, dan meningkatkan efisiensi operasional. Serta satu lagi, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi biar tidak ada kesalahan dalam penerapan standar ataupun dalam penerapan hukum atau aturan-aturan yang berlaku di suatu negara. Oke, pengendalian internal ini dapat berjalan dengan baik apabila 5 unsur utama dalam pengendalian internal dilakukan oleh suatu organisasi. Unsur utama itu ialah lingkungan pengendalian, kemudian penilaian risiko, kemudian aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan. Namun dalam kesempatan kali ini, saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang tentang kelima unsur ini. Jadi, teman-teman nanti akan mempelajari secara lebih detail, ya, secara lebih mendalam terkait pengendalian internal itu biasanya pada mata kuliah audit internal, atau buat teman-teman yang mungkin di kampusnya tidak ada mata kuliah audit internal, itu biasanya akan dipelajari di mata kuliah auditing 1 ataupun auditing 2 gitu ya, pemeriksaan akuntansi 1 ataupun pemeriksaan akuntansi 2. Nah, lingkungan pengendalian itu berkaitan dengan suasana atau kondisi yang dibuat oleh top management atau manajemen tingkat atas dalam suatu perusahaan, di mana jadi intinya kalau mereka menerapkan pengendalian yang baik, kontrol yang baik, mereka disiplin menerapkan peraturan-peraturan, maka itulah yang disebut lingkungan pengendalian. Jadi lingkungan pengendalian ini berkaitan dengan kondisi atau suasana pengendalian yang ada dalam suatu perusahaan tersebut yang dimulai atau diawali dengan komitmen dari top management.
Kemudian kalau penilaian resiko, jadi dalam membentuk suatu sistem pengendalian internal yang baik, suatu perusahaan wajib menilai resiko-resiko apa yang mungkin muncul, resiko kecurangan ya, entah itu resiko kecurangan ataupun resiko-resiko lainnya yang mungkin juga bisa berkaitan dengan ketidakpatuhan pada standar ataupun hukum yang berlaku, begitu. Jadi harus dinilai suatu kondisi kira-kira bisa menyebabkan resiko-resiko apa, sehingga kalau kita sudah menilai dengan baik, maka kita bisa membuat yang namanya kontrol atau suatu sistem pengendalian yang dapat mengurangi resiko-resiko tersebut. Lalu aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian itu lebih kepada aturan realnya. Jadi misalnya kalau nanti kita akan belajar tentang sistem pengendalian penerimaan kas. Jadi aktivitas pengendaliannya itu ya misalnya kas yang masuk itu wajib dicatat, kemudian yang menerima adalah orang yang berbeda dengan orang yang akan menyetorkan misalnya. Jadi harus ada kontrol supaya terhindar dari kecurangan-kecurangan. Lalu juga ada informasi dan komunikasi antara satu bagian dengan bagian lain sehingga tercipta pengendalian yang baik. Juga ada pengawasan ataupun controlling dari pihak manajemen secara keseluruhan. Jadi ada sistem pengawasan yang baik gitu ya. Jadi saya tidak panjang lebar karena ini nanti teman-teman akan mempelajari secara lebih detail pada mata kuliah auditing seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat ada beberapa prinsip utama dari kegiatan pengendalian internal. Jadi supaya pengendalian atau internal control itu berjalan dengan baik, kita perlu memperhatikan prinsip-prinsip ini. Dimulai dari penetapan tanggung jawab. Jadi biasanya ya pengendalian yang paling efektif itu bila hanya satu orang yang bertanggung jawab atas tugas yang diberikan gitu. Jadi satu tugas untuk satu orang seperti itu. Sebisa mungkin orangnya jangan double job begitu ya, supaya ada kontrol yang baik antara satu dengan yang lainnya gitu. Kemudian prinsip yang kedua adalah pemisahan tugas gitu. Jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan, sebaiknya ya orang yang berbeda itu memiliki juga tanggung jawab yang berbeda. Jadi misalnya saya bertugas untuk mencatat, tapi saya tidak bertugas untuk menerima uangnya, saya hanya bertugas untuk mencatat saja. Sehingga ada kontrol antara si tukang catat dengan orang yang menerima uang gitu. Begitupun nanti dengan orang yang menyetorkan ke bank misalnya. Jadi seperti itu. Ya, ilustrasi singkatnya seperti itu. Nanti kita akan lihat contohnya, contoh pengaplikasiannya pada pengendalian internal untuk penerimaan kas maupun pengeluaran kas gitu ya. Nah, prinsip yang ketiga, kita harus memperhatikan prosedur dokumentasinya. Jadi di sini prosedur dokumentasi ini berkaitan dengan dokumen-dokumen yang harus dikeluarkan atau dibuat gitu ya untuk menjadi sarana pengendalian gitu. Jadi misalnya perusahaan wajib menggunakan dokumen yang diberi nomor gitu, dan semua dokumen itu harus bisa dipertanggungjawabkan gitu. Selain itu juga ada yang namanya pengendalian fisik gitu. Pengendalian fisik ini ya berkaitan dengan kita pakai alat gitu ya. Jadi misalnya ada lemari, ada brankas gitu ya, lemari besi supaya uangnya tidak mudah dicuri seperti itu. Kemudian juga ada gudang dan lemari penyimpanan yang terkunci, yang megang kuncinya orang-orang tertentu saja, yang terkunci untuk persediaan dan catatan-catatan. Fasilitas komputer misalnya, nah akun-akunnya masing-masing orang punya password sendiri-sendiri, jadi tidak bisa diakses oleh orang lain. Lalu kemudian pakai alarm misalnya ya, atau misalnya ada CCTV, atau misalnya ada mesin seperti ini ya. Kalau sekarang zamannya sudah cek log itu pakai sidik jari misalnya seperti itu. Jadi tidak ini yang disebut dengan pengendalian fisik, yang mana kita menggunakan alat-alat bantu untuk bisa mengendalikan atau meminimalisir terjadinya kecurangan gitu. Selain itu kita juga prinsip lain yang harus kita perhatikan dalam kegiatan pengendalian internal adalah
adanya verifikasi internal independen gitu. Jadi harus ada satu pihak tertentu yang sangat independen ya, yang tugasnya misalnya untuk memverifikasi laporan secara periodik oleh seorang karyawan. Memverifikasi laporan secara periodik gitu ya dari bagian-bagian lain dari karyawan atau divisi-divisi lain. Gitu. Nah, sehingga kalau misalnya ada perbedaan antara laporan dengan kenyataan, entah di gudang, entah di perangkas, misalnya jumlah uang berbeda dengan yang dilaporkan, maka si verifikator independen inilah yang melaporkannya ke manajemen, seperti itu. Ya, jadi kita lihat, jadi misalnya si A bertugas untuk mencatat catatan-catatan akuntansi gitu ya. Kemudian si B bertugas sebagai kasir untuk mengelola penyimpanan kas yang ada gitu. Nah, keduanya ini nanti kerjaannya mereka akan diverifikasi oleh bagian yang lebih independen gitu ya. Misalnya asisten bendahara. Jadi si asisten bendahara ini membuat perbandingan bulanan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang tidak sesuai, ada yang berbeda gitu ya, dia yang akan melaporkan kepada bendahara gitu. Jadi bukan si karyawan yang mencatat akuntansi, bukan si asisten kasir, tapi pihak yang lebih independen. Karena dalam hal ini dia tidak punya kepentingan apa-apa, karena tugas dia hanya membandingkan gitu ya, membandingkan catatan-catatan yang ada. Dia tidak memegang uang, dia tidak bertanggung jawab dengan hal-hal yang lain. Kira-kira seperti itu. Ya, masih ada prinsip lain. Prinsip lainnya adalah pengendalian sumber daya manusia. Jadi, misalnya dilakukan dengan setiap karyawan itu harus menandatangani kontrak gitu. Jadi, kamu tidak boleh keluar dari perusahaan ini kalau kamu belum bekerja sekian bulan. Kalau kamu keluar, kamu akan dikenakan penalti misalnya, ya. Atau misalnya pengendalian lain dengan merotasi ya, jadi ditukar. Misalnya tadinya dia bertugas sebagai pemegang catatan-catatan akuntansi, jadi dia yang mengelola catatan. Nah, dia ditukar dengan misalnya dia bertindak sebagai asisten bendahara, jadi bisa ditukar gitu. Jadi tidak ada konflik kepentingan gitu. Lalu di sini mungkin teman-teman ada yang akan bertanya, loh kenapa karyawan kok diwajibkan mengambil cuti? Karena kadang ada karyawan nggak mau ambil cuti karena dia takut kerjaannya dikerjakan sama orang lain, sehingga orang lain yang mengambil alih kerjaannya secara sementara itu bisa mengetahui adanya kecurangan yang dia lakukan selama ini. Makanya karyawan perlu mengambil cuti. Atau misalnya melakukan pemeriksaan yang lebih detail lagi. Gitu. Ya, jadi itu adalah prinsip pengendalian internal. Coba teman-teman di-refresh kembali. Prinsip-prinsip pengendalian internal itu mulai dari tadi apa? Ini saya kembali nih ke slide awal. Sudah ada 3 ya yang kita lihat baru saja. Mulai dari penetapan tanggung jawab, ya, pemisahan tugas, prosedur dokumentasi, kemudian pengendalian fisik, ya. Kemudian, apalagi teman-teman, verifikasi internal independen. Dan yang terakhir adalah pengendalian sumber daya manusia. Nah, kira-kira seperti itu, gambaran tentang pengendalian internal. Selanjutnya, kita akan masuk ke pengendalian internal dalam penerimaan kas maupun pengeluaran kas. Oke, jadi di sini kita dapat melihat sistem pengendalian internal untuk penerimaan kas. Jadi dengan menggunakan 6 prinsip yang tadi sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi untuk penerimaan kas kita bisa lihat pertama-tama harus dimulai dengan penetapan tanggung jawab. Jadi harus ada penunjukan karyawan yang memang bertugas untuk menangani penerimaan kas. Dalam hal ini biasanya kita sebut sebagai kasir. Kemudian harus ada pemisahan tugas. Jadi kasir itu ya dia hanya menerima kas gitu ya, tetapi nanti akan ada individu yang berbeda yang bertugas untuk yang bertugas untuk mencatat penerimaan kas dan memegang kasnya gitu. Jadi kasir itu hanya sementara aja, jadi ada yang membayar, dia terima uangnya, tetapi uang itu tidak seterusnya di dia, nanti akan diserahkan kepada bendahara misalnya yang memegang kas gitu ya.
Lalu ada prosedur dokumentasi. Prosedur dokumentasi ini bukti-bukti dokumen yang mendukung penerimaan kas tersebut, gitu. Jadi misalnya bukti pembayaran seperti penerimaan cek dan giro ya, atau pakai mesin kasir gitu ya, atau pakai bukti-bukti setoran yang lainnya. Lalu mesti ada pengendalian fisik. Pengendalian fisik misalnya uang yang masuk, uang yang sudah diserahkan misalnya ke bendahara atau ke bagian yang menerima atau yang memegang kas itu wajib disimpan dalam lemari kas atau dalam lemari besi ataupun dalam brankas bank gitu ya. Nah, hal ini untuk mengurangi terjadinya pencurian uang gitu. Nah, orang-orang yang bisa mengakses tempat penyimpanan uang tersebut juga adalah orang-orang yang orang-orang tertentu saja gitu. Jadi tidak boleh sembarangan orang masuk. Kemudian ada penggunaan mesin kasir. Mesin kasir ini bertujuan untuk memberikan catatan atau rekaman transaksi penerimaan yang terjadi yang diterima oleh si kasir begitu. Selain itu, kita gunakan verifikasi internal independen. Jadi pengawas menghitung penerimaan kas harian, bendahara membandingkan total penerimaan dengan setoran bank harian. Seperti itu ya. Jadi beda kan yang jadi bendahara sama yang jadi kasir gitu. Harus ada pengendalian sumber daya manusia, ya seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke. Nah, contoh lain, secara lebih rinci ya, namanya penerimaan kas itu kan biasanya kita dapatkan dari penjualan tunai. Jadi kalau ada penjualan tunai ya kita dapat uang, kita dapat kas. Nah, oleh karena itu, kira-kira pengendalian kasnya seperti ini. Ya, jadi ada petugas yang memasukkan penjualan dan menghitung kas, lalu dia mengirimkan kasnya, dia berikan kepada kasir. Kasir menghitung bukti kas dan menyiapkan bukti setoran, di mana nanti bukti setoran ini juga dia kirimkan ke Departemen Akuntansi. Selain itu, kasir juga mengirimkan kas dan bukti setoran ke bank, gitu ya. Jadi kan biasanya kalau kita setor uang itu ada blanko atau bukti bahwa kita telah melakukan penyetoran uang. Nah, buktinya ini satunya dia simpan karena dia dapatkan dari bank, satunya dia serahkan ke bagian atau Departemen Akuntansi. Nah, pengawas di sini bertugas untuk memindahkan catatan mesin kasir yang dikunci. Dikunci artinya ya, yang bisa mengakses catatan tersebut hanya si pengawas independen, kayak seperti itu. Lalu catatan mesin kasir ini dia serahkan kepada Departemen Akuntansi untuk dicocokkan. Apakah di catatan itu sudah sesuai dengan setoran yang dilakukan oleh si kasir. Nah, kalau misalnya ada penerimaan kas tapi dalam bentuk cek atau giro, nah kira-kira pengendaliannya seperti ini. Teman-teman bisa sambil baca. Oke. Baik. Bagaimana kalau pengeluaran kas? Nah, pada umumnya pengendalian internal atas pengeluaran kas lebih efektif ketika perusahaan membayar dengan menggunakan cek daripada kas, ya kan? Karena lebih mudah verifikasinya. Perusahaan dalam hal ini dapat menggunakan sistem voucher atau menggunakan dana kas kecil untuk memudahkan. Ilustrasinya kira-kira seperti ini. Kalau untuk pengeluaran kas, jadi tetap kita pakai 6 prinsip yang tadi, ya. Namun mungkin untuk pengendalian fisik berkaitan dengan penyimpanan cek gitu ya. Ceknya bisa ditaruh di lemari besi. Aksesnya terbatas ya, hanya orang tertentu saja. Lalu harus ada pencetakan nilai nominal cek dengan tinta permanen gitu. Pemisahan tugasnya kira-kira seperti ini, prosedur dokumentasinya kira-kira seperti ini gitu ya. Jadi misalnya gunakan cek yang diberi nomor dan mencatat cek tersebut secara urut. Setiap cek harus memiliki faktur yang disetujui. Mewajibkan karyawan untuk menggunakan kartu kredit perusahaan untuk biaya penggantian pembayaran. Menstempel telah dibayar pada faktur gitu. Jadi supaya tidak terjadi pembayaran double misalnya. Oke? Kira-kira seperti itu. Nah, kalau sistem voucher ini kalau kita menggunakan sistem voucher maka setiap kas yang ingin dikeluarkan itu harus ada persetujuan oleh individu yang berwenang. Dan dia sifatnya independen untuk memastikan bahwa semua pengeluaran dengan menggunakan cek adalah sesuai.
Voucher ini lebih kepada dokumen otorisasi begitu ya. Jadi kalau mau ambil uang, kalau kayak mungkin kita di kampus kita ada namanya bukti kas keluar. Jadi kalau mau ngambil uang ya harus ada otorisasi dari bagian keuangan ya, dari pimpinan langsung, misalnya ketua prodi atau dekan dan seterusnya. Seperti itu misalnya. Nah, bagaimana kalau misalnya pengeluaran kas dengan menggunakan dana kas kecil? Namanya dana kas kecil, artinya kas yang disiapkan itu nilainya tidak boleh terlalu besar. Dana kas kecil itu biasanya digunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang sifatnya rutin tapi nilainya tidak besar. Gitu. Nah, untuk dana kas kecil ini diawali dengan pembentukan dana kas kecil. Gitu. Jadi misalnya dana kas kecil ini dibentuk setiap 1 bulan 1 kali gitu ya. Misalnya prodi akuntansi dana kas kecilnya 1 bulan, selama 1 bulan 2 juta. 2 juta itu bisa dipakai untuk apa? Misalnya untuk kalau ada lembur, untuk beli makanan gitu ya. Atau misalnya kalau harus keluar untuk membayar BBM gitu. Jadi yang sifatnya rutin-rutin saja tapi tidak besar gitu. Jadi dilakukan pembayaran dari dana tersebut untuk pengeluaran-pengeluaran rutin tadi. Nah, lalu nanti di awal bulan berikutnya kembali diisi dananya karena dana kas kecilnya udah habis. Nah, ini contohnya kira-kira seperti ini. Suatu perusahaan memutuskan untuk membentuk dana sebesar $3.000 pada tanggal 1 Maret. Jadi jurnalnya seperti ini untuk kas kecil. Kas kecil di debit dan kas di kredit. Jadi dia mengambil dari kas yang utama gitu untuk membentuk yang namanya kas kecil. Nah, dari 3.000 tadi dia gunakanlah untuk biaya-biaya yang sifatnya tidak besar gitu. Pemegang kas kecil meminta cek sebesar 2.610. Dana tersebut digunakan untuk kas 390 dan struk pembayaran kas kecil untuk perangko, ongkos kirim penjualan gitu ya. Jadi satu-satu diuraikan. Kas itu digunakan untuk kas kecil itu digunakan untuk apa aja. Beban lain-lain dan yang dikredit adalah kas. Oke. Terkadang perusahaan ini contoh lainnya mungkin menemukan kekurangan atau kelebihan kas. Asumsikan bahwa pemegang dana kas kecil hanya memiliki kas sebesar 360 dalam dana ditambah struk pembayaran yang tercantum. Permintaan penggantian dana akan menjadi 2.640 dan Chu akan membuat pencatatan ayat jurnal sebagai berikut. Oke, misalnya seperti ini. Oke ya, jadi itu bisa nanti dilihat sambil dilihat di buku cetaknya juga. Oke, selanjutnya untuk fitur pengendalian penggunaan bank akan saya lanjutkan di video yang berikutnya.